Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat sekalian. Ya, di sini saya sudah bersama ayahnya Akim. Nah, ayahnya Akim yang kemarin sempat muncul di beberapa channel ya, terutama yang pertama muncul ada di channel saya, kemudian setelah itu beliau masuk ke channelnya Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Dan alhamdulillah sekarang Hakim semakin terkenal ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kami akan ngobrol berdua ya sama ayahnya Hakim. Sama perkenalkan dulu Pak. Ya, Siapa namanya? Nama saya Ade Suryana dari Kampung Palingan, Oh iya, Pleret ya Pak ya. Pleret. Nah, ini ayahnya Hakim, namanya Pak Ade Suryana. Asalnya dari Pleret ya. Kebetulan memang kami itu tetangga, tapi lebih dari tetangga ya, karena memang Pak Ade itu kalau saya misalnya punya kesibukan atau bantuan, beliau itu sering membantu ya dulu ya Pak ya. Waktu ada hajatan atau apa, beliau suka membantu sama teh ucunya. Kemudian kalau ada bantuan yang lain, beliau juga pernah menginap ya di sini di rumah. Jadi kami itu memang disebut dekat ya, dekat lah gitu kan, karena memang saya juga sebagai pendatang ya ke Pleret itu nggak punya siapa-siapa selain tetangga yang ada di sini gitu. Nah, oke saja, kita langsung saja ke topik per hari ini atau topik obrolan malam ini mengenai Hakim ya, yang sekarang lagi ngaji Hakimnya, dan mudah-mudahan Hakim nasibnya semakin membaik ya teman-teman. Nah, Pak Ade, ada beberapa yang akan saya tanyakan mengenai Hakim karena barangkali teman-teman yang para subscriber atau teman-teman di dunia maya ingin tahu lebih jelas mengenai Hakim, bagaimana kronologinya. Nah, saya akan coba ngobrol sama Pak Ade ini ya. Jadi gini Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu kan Hakim itu anak keberapa Pak? Ke satu ya, anak pertama ya, ya dari Teh Ucu. Jadi ketika Hakim lahir itu kan dalam keadaan yang seperti itu, bisa Bapak jelaskan pertama lahirnya seperti apa, kronologinya atau rupanya seperti apa, kemudian perasaan Bapak sebagai orang tua dan Teh Ucu sebagai orang tua seperti apa gitu, biar pemirsa yang ingin lebih tahu gitu mengenai Hakim. Ya, kelahiran Hakim ya saya juga kaget sih ya. Sebenarnya bukan kaget karena kan kasihan juga sih. Iya ya. Udah hatinya kan menangis juga sama gitu kan. Aku juga kaget gimana gitu kan, kagetnya anak seperti ini kan otomatis mengeluarkan biayanya itu kan, yang kagetnya itu gimana kan, bingung gitu kan ya. Karena itu saya kasihan juga sama anak gitu kan. Bingungnya itu, jadi perasaannya kaget ya, kaget. Kemudian bingung bagaimana juga, gitu untuk mengeluarkan biaya kedepannya agar Hakim ini tetap bisa hidup secara normal gitu ya Pak ya. Berarti pada saat itu Hakim lahir, kemudian setelah beberapa bulan menjalani operasi ya Pak? Iya, awalnya Hakim lahir di Bidan Buyos. Paginya langsung dibawa ke Bayu Asih. Di Bayu Asih 11 hari. Itu keadaan Hakim beratnya cuma 1,8 kilo. Itu waktu itu. 1 kilo 8 on. Ya. Iya. Hakim dirawat termasuk kurang ya, kurang di rumah sakit Bayu Asih. Ibunya di rumah, Hakim di Bayu Asih hampir 2 minggu. Ya, saya nunggu di situ sendiri di sana di Bayu Asih. Ibunya sendiri pada saat itu sudah melihat Hakim? Belum melihat. Saya ditutupin, takut. Dia kan punya darah tinggi, takut ngedrop. Ya lama-lama saya juga kan punya hati kan, lama-lama saya kan dipoto itu Hakim. Lama-lama saya
bicara sama istri gitu kan, terus dia sabar gitu kan, lah akui anak kita gitu kan. Jadi istilahnya biar lebih bisa menerima ya. Nah, gitu menerima gitu kan. Jadi kalau pas pertama lahir mah ibunya nggak tahu Hakim nggak seperti tahu, itu langsung kan disembunyikan. Nah, yang sekarang kan Hakim sedikit sudah lebih baik ya. Iya. Ininya apa? Karena sudah menjalani operasi yang kedua. Iya. Nah, menjalani operasi yang pertama itu pada usia 6 bulan ya, kemarin. 6 bulan. Coba boleh Bapak jelaskan itu di mana operasinya, habis berapa biayanya, bagaimana Bapak bisa membayar semua biaya operasi yang cukup mahal pastinya ya Pak ya. Waktu itu Hakim udah 6 bulan, saya ada kabar ada yayasan di Bandung gitu kan. Sambil minum Pak. Ya, makasih. Di Bandung itu di Cikalua yayasan apa lupa lagi tuh sekarang. Dibantu sama yayasan itu atau bagaimana Pak? Ya dibantu sama yayasan itu. Saya diantar dari kampung ke Bandung sama Ibu Iis. Waktu itu Bu Iis ngantar ke yayasan. Ibu Iis mana? Lupa lagi. Dari anggota DPR bukan? Bukan. Dari kader. Kader. Jadi diantar ke yayasan itu. Kemudian dari yayasan itu dibantu biaya operasi atau bagaimana? Yayasan yang membantu operasi itu. Total semuanya? Iya. Cuman untuk biaya hidup di sana? Enggak ada. Enggak. Sendiri. Selama berapa minggu di sana operasi pertama? 1 bulan di sana. 1 bulan. Dari awal sampai pulang hampir 1 bulan. Di Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin. Tidurnya di Ciamplas. Jadi enggak nginep di Hasan Sadikin? Enggak, di Ciamplas. Ada rumah inap ada. Terus itu Bapak inisiatif bahwa itu Hakim harus segera dioperasi. Karena bagaimana Pak itu kalau misalnya dia tidak dioperasi itu seperti apa gitu? Itu makannya susah kalau cepat nggak dioperasi, makannya susah. Waktu itu juga dia kan pakai selang dari mulut ke di usia di bawah 6 bulan itu. Pakai selang, susunya disuntik gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tidak dioperasi nanti makannya itu nggak bakal masuk, susah masuk gitu kan. Otomatis saya harus bisa kan. Itu apa ya, di posisi itu apa bibir itu memang tadinya tidak ada. Ini belah 2 giginya, yang belah itu di atas hidung. Ya Allah gitu. Kalau yang di sini mah enggak ada apa-apa itu. Udah dicek enggak ada apa-apa. Yang terutama yang di sini yang diperbaiki itu. Ya operasi 6 bulan itu saya hampir 1 bulan. Saya kerjanya cuman kuli bongkar kayu kan di pabrik itu kan, gajinya enggak menentu gitu kan. Kadang-kadang satu mobil itu cuma 30. Sedangkan kan rame-rame itu kan, saya berbagilah dengan makanan gitu kan, diatur gimana caranya gitu kan. Ya otomatis kan saya juga nggak cukup tuh uang buat bekal di situ, ya pinjam gitu kesana kemari. Waktu operasi itu tuh ya. Karena ya memang untuk biaya hidup kan lumayan ya Pak ya, gitu. Apalagi ditanggung sendiri gitu kan. Nah itu beres ya, operasi pertama itu sudah selesai hampir 1 bulan di sana, kemudian pulanglah ke sini gitu. Hakim sedikit lebih baik ya, lebih baik, bisa makan sendiri, bisa makan juga kan. Tetap aja saya juga kasihan lagi gitu kan, dia kalau makan keluar lagi dari hidung. Masih keluar dari hidung. Kan langitnya itu nggak ada, langit ini nggak ada. Jadi dari minum makan ya keluar dari hidung. Nah itu pemirsa ya, luar biasa ini perjuangan bapaknya Hakim itu ya. Jadi kemudian setelah usia 1,5 bulan 1 tahun setengah ya, Bapak ada inisiatif untuk operasi kembali ya. Operasi yang kedua itu sama di Hasan Sadikin juga. Sama juga. Waktu itu yang kedua dibantu sama apa? Yayasan juga? Yayasan juga. Bantu yayasan juga operasinya. Ya pokoknya kita sendiri carilah gitu kan.
Nah, karena kan Bapak mungkin belum punya BPJS belum, juga ya. waktu itu SKTM ya. SKTM KKTM udah cukup. Waktunya sama 1 bulan juga di sana. 1 bulan juga. 1 bulan juga menjalani operasi. Soalnya kan lagi penuh di sana, kadang-kadang kan jadwal gitu kan. Iya. Luar biasa ini perjuangannya Hakim itu ya. Dia itu salah satu anak yang tangguh menurut saya itu, dan tidak pantang menyerah, dan yang terutama dia tidak minder dengan keadaan yang seperti itu. Dia luar biasa, percaya dirinya bagus. Kalau untuk biaya hidup 1 bulan itu dulu saya hampir satu operasi itu 13 juta habis untuk biaya hidup. Iya, saya kan nambah 1 bulan bisa sampai 13 juta. Iya dulu ya bisa jadi ya, karena soalnya memang kan lama. mahal kan. Itu nginepnya bayar? Kalau nginep sih enggak. Kalau nginep sih enggak. Cuma kan sehari harinya beli pampers, makan, beli gitu kan. Iya, makan sehari-hari kan bukan untuk 1 orang juga kan di sana. 3 orang ya. 3 orang. Baik. Luar biasa, Masya Allah ini ya. Soalnya kan makan beli terus. Terus ini Pak, setelah beberapa tahun kemudian kan Hakim itu menjelma menjadi anak yang mandiri ya Pak ya. Terutama dia itu punya jiwa kepeduliannya tinggi ya. Jadi dia tuh udah pengen membantu orang tua. Mungkin dia udah punya jiwa sosial tinggi juga ya. Nah, sehingga saya sering melihat Bapak gitu kan ketika bekerja itu selalu ditemani Hakim. Dia tuh selalu ingin ikut gitu. Itu tanpa disuruh ya Pak ya? Tidak. Nah, salah satu misalnya sedang ngangkut pasir gitu ya. Ngangkut pasir di depan dengan rodanya itu. Nah, Hakim itu selalu ikut. Saya sering memperhatikan, sering lihat, wah Hakim ada ikut sama ayahnya. Nah, itu pernah saya mendengar bahwa Hakim waktu itu jalan gitu sama bapaknya lewat gitu di pasir, sambil ngomong gini, Pak nanti katanya gini pemirsa nih, ini sangat membuat saya perasaan sangat kagum gitu sama Hakim itu gini. Jadi dia ngomongnya gini ke ayahnya tuh, Pak nanti katanya kalau kita udah bayaran dari hasil kerja ini katanya nanti kita uangnya untuk bayar utang katanya, bayar utang Bapak. Nah itu apa benar Pak? Pada saat itu Bapak memang lagi punya utang? Ya masih ada kan. Pas yang kedua itu kan masih saya pinjam nggak cukup juga gitu kan. Penghasilan saya nggak menentu kan. Menentu itu kan kadang-kadang gaji 50 buat makan 20 sebelum 30 gitu kan. Otomatis kan pinjam sana sini ya. Pinjam sana sini gitu kan. Saudara nggak ada ya sama kita. Nah nggak mau membantu. Iya. Jadi apa yang membuat kagum itu anak sekecil itu gitu udah ada perasaan ingin membantu membayarkan utang orang tuanya. Itu yang sulit, yang sangat yang jarang gitu ditemui oleh anak-anak di usia dia gitu kan. Luar biasa. Apa memang dia itu tahu gitu ya bahwa orang tuanya itu dalam keadaan seperti ini gitu. Dia tahu mungkin ya Pak ya, kalau walaupun Bapak sendiri tidak pernah ngomong gitu ya. Kalau saya sama anak sih kalau mau tidur dia ajak ngobrol dulu sebelum tidur gitu kan. Hidup harus begini, hidup harus begini supaya dia ngerti. Tapi setiap kalau jarang juga 2 kali sekali, 2 hari sekali gitu kan. Kadang-kadang tiap malam mau tidur. Pokoknya setiap mau tidur gitu kan. Bapak kasih nasihat gitu kan. Ngobrol. Tapi gitu anak kan. lagi tenang gitu emang kan, betul pikirannya kan kelihatan tenang atau tidaknya kelihatan. Iya. Berarti gini, salah satu ini pemirsa ya, salah satu pendidikan yang diterapkan oleh ayahnya Hakim itu ketika dia mau tidur gitu kan, Hakim itu selalu diberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah dari ayahnya, dan ternyata itu bagus, masuk gitu. Itu jangan bosan-bosan. Iya, terus kasih continue. Nasihat supaya ngerti dia. Benar. Di usia disesuaikan dengan usianya dia ya Pak ya. Disesuaikan dia supaya ngerti gitu kan. Tapi jangan terlalu tinggi. Karakter Hakimnya itu sendiri Pak seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Hakim itu
sebenarnya sih keras. Wataknya keras. Keras itu mungkin ada sisi positifnya Pak, ketika artinya dia punya jiwa juang yang keras gitu ya. Keras. Dia kalau saya marahin, dia pasti dia marah. Kalau dia gak dimarahin sih enggak sebenarnya. Oh gitu. Enggak. Ya ya. Jadi semakin jangan dikasih saran keras gitu kan, ya, tenang ya. Harus tenang gitu kan, kita sabar gitu. Jadi semakin dikerasin malah semakin keras baik, ya? Bakalan baik lah. Bagus bakalan baik. Nah, Hakim kan suka nabung ya Pak ya. Kita lihat kemarin dari videonya Kang Deddy juga ya, ada tabungannya di ember gitu kan, luar biasa. Hebat. Nabung sendiri itu keinginannya Hakim sendiri atau memang disuruh sama bapak gitu? Nabung ya, keinginan sendiri kan. Dia udah ngerti. Sebenarnya jualan juga saya juga enggak tega sih sebenarnya. Dia bawa gorengan berangkat dari rumah, saya juga menangis hati kan, ya kemauan dia gitu kan. Dan sebetulnya dia tuh sering ikut sama uaknya juga ya, uaknya kan suka ngambil jariah ya, tiap hari Selasa kalau nggak salah, Selasa sama Minggu ya. Nah itu sambil ikut jariah itu Hakim kadang dia sambil bawa jualan gitu kan. Jadi ikut sama uaknya, dia bawa jualan gitu kan, uaknya ambil jariah, dia sambil nawarin dagangannya gitu. Itu memang keinginan dia juga ya, itu daripada kan anak-anak usia segitu tuh pengennya main ya Pak ya. Iya. Beliin gitunya. Kalau dia juga kalau habis habis pulang sekolah dia langsung jualan. Tapi kalau udah jualan main ya main gitu ya, seperti anak pada umumnya. Pada umum sama aja ya. Kalau sebelum jualan dia kalau nggak dagang dulu dia bakalan main gitu kan, harus jualan tetap aja dia maunya. Walaupun itu ada keinginan untuk nabung itu, cita-citanya itu dia tuh memang untuk operasi itu Pak ya? Iya dulu. Saya juga kan dia dengar ya operasi ketiga gitu ya, kapan mau operasi lagi gitu. Sering nanya gitu ya. Dia juga ya ntar kalau udah punya uang gitu kan, nggak sedikit, apalagi sekarang udah mahal-mahal kan. Sekarang kan suasana lagi kan belum tahu. Sekarang dulu kan pakai SKTM katanya, sekarang pakai BPJS. Nah itu saya yang takutnya pakai BPJS sedangkan saya belum punya dari dulu juga gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuatkan BPJS-nya sama Pak Deddy. Ya, alhamdulillah. Kira-kira ada rencananya kapan Pak? Ya kalau saya sih gimana caranya Pak Haji aja. Pak Haji ya. Saya ikutin Pak Haji gimana caranya. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ya, senang lah gitu kan. Mungkin buat saya itu Hakim ini sebuah pembelajaran atau dari sosok Hakim ini kita bisa ambil banyak pelajaran gitu kan. Pertama dia itu dengan keterbatasan fisik dia yang berbeda dengan anak-anak yang lain, dia punya keinginan yang kuat, tidak pantang menyerah gitu kan. Dia lebih menerima keadaan dia yang seperti itu, tapi juga tidak menggerutu gitu. Tetap dia berjuang, dia belajar giat gitu kan. Ya sebenarnya sih anak tergantung orang tuanya sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya anak kalau kitanya rajin gitunya, katanya kasih saran terus. Ya itu mungkin ya Pak yang dari pendidikan Bapak yang tadi diterapkan ketika misalnya mau tidur atau misalnya sedang jalan bareng gitu kan. Karena memang dari beberapa metode pendidikan yang saya baca itu bahwa pendidikan pertama itu ya orang tua gitu. Sebelum sekolah perguruan tinggi dan lain sebagainya, pendidikan yang paling pertama ada pada orang tua ya, ada pada pendidikan orang tua. Kemudian bagaimana orang tua menerapkan ya itu salah satunya di
ketika mau tidur, ketika sedang berjalan bareng gitu kan, nasihat-nasihat kecil itu tanpa apa namanya, tanpa harus dipaksakan, tetapi ngobrol santai ringan tetapi masuk ya. Iya, Nah, harus itu harus santai dianya juga, harus kitanya lihat gimana anaknya lagi pusing atau tidak kan sama aja. Ya. Walaupun anak kecil ada pusingnya juga kan, ada Ya. keinginan. Karena kan kalau misalnya dianya lagi main lagi apa kita gangguin, nah itu sama aja. ya. Kita juga begitu. Yang penting samanya lihat aja situasinya gitu kan. Walaupun jujur ya lagi marah ya jangan. Baik Pak, rupanya obrolan kita cukup sudah cukup lumayan lama ya Pak ya. Alhamdulillah kita ngobrol mengenai hakim, karena kami itu memang berdekatan, jadi ini mah sambil ngobrol aja. Barangkali pemirsa misalnya di sana ada yang lebih ingin lebih tahu mengenai hakim, sosok orang tuanya. Nah, kami sengaja mengundang Bapak juga untuk menggali lebih dalam tentang hakim ini. Nah, sebelumnya terima kasih Pak ya. Sama, ya. Mohon hatur nuhun pisan atas dongkap, atas berbagi informasi mengenai hakim. Oke, banyak yang bisa diambil pelajaran dari hakim ini. Sekian dulu ya pemirsa ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.